Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kisahnya. Dan kisah ini populer di Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini luar biasa ya. Quran surah Yusuf ayat 1 sampai 111 di sana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Yusuf ini mimpi. Dalam surat Yusuf ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Yakub. Wahai ayahku, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Luar biasa ini kalau mimpi begini nih pertama. Ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya itu sujud. Itu mimpi. Nanti ternyata mimpi ini menjadi kenyataan. Siapa 11 itu? 11 itu adalah saudaranya yang akhirnya tunduk pada beliau. Ayahnya Nabi Yakub alaihissalam memahami bahwa itu pertanda besar bahwa Allah akan mengangkat Yusuf sebagai nabi. Kemudian yang kedua yang diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 9, itu dikhianati oleh saudara-saudaranya. Jadi karena kecemburuan terhadap Yusuf, saudara-saudara itu bersekong. Namanya manusia pasti ada iri, sifat iri, sifat dengki. Padahal kalau kita lihat ini keluarga dari Nabi Yakub yang agamis lah. Namun apa? Manusia, namanya manusia ada sifat iri. Kenapa? Nabi Yakub lebih condong sayang sama Nabi Yusuf, saudaranya iri. Artinya di dalam Quran Yusuf 9, dalam Quran surat Yusuf ayat 9, mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah hanya tertuju pada kita, dan setelah itu kalian akan menjadi orang-orang yang baik. Artinya apa? Idenya itu nggak main-main. Saudaranya itu, bunuhlah Yusuf, udah bunuh aja udah. Maka hati-hati dengan saudara itu, ada yang berwatak seperti itu. Akhirnya mereka tidak membunuh. Jangan dibunuh, kita lempar aja ke sumur. Akhirnya mereka sepakat tidak membunuh Yusuf, tapi melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Namun apa? Pas pulang, isaklah ya, saudara-saudaranya bilang ke ayahnya itu, dimakan serigala. Karena apa? Hatinya itu sifat iri dengki, dia akan tutupi perbuatan jahatnya itu. Bajunya dilumuri dengan darah serigala. Alasannya apa? Dibunuh oleh serigala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Nabi Yusuf dalam sumur itu ditemukan oleh seorang kafilah, dijual dah di Mesir. Dalam Yusuf surat 20, dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, beberapa dirham saja, dan mereka merasa tertarik padanya, padahal dia adalah calon nabi. Jadi yang menemukan karena butuh duit, dijual Yusuf. Akhirnya dibeli Yusuf oleh seorang pembesar Mesir. Lanjut cerita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Yusuf itu digoda oleh istrinya Al-Aziz itu,
yang membeli itu. Semakin besar, semakin dewasa, ganteng. Yusuf ayat 23, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Artinya Nabi Yusuf diajak untuk berbuat maksiat, namun beliau menolak, lantas akhirnya difitnah, dipenjara. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dalam surat Yusuf ayat 30 beliau dipenjara, dan ada dua temannya yang dipenjara itu bermimpi, yang akhirnya beliau menafsirkan mimpi keduanya itu. Yang satu dibebaskan dan kerja kembali kepada tuannya, yang satu dibunuh, dipisos. Dalam surat Yusuf ayat 36, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang mimpi kami. Akhirnya sampailah kepada mimpi raja. Salah satu dari mereka dibebaskan dan kemudian bekerja di istana tadi. Dua penjara, temannya yang dua itu. Akhirnya Yusuf berpesan kepada yang bebas tadi, tolong kalau kalian sampai di tuannya, kasih tahu saya ini dizalimi lah, diberitahu. Namun apa? Yang bebas terus kerja kembali di tuannya itu lupa. Singkat cerita, akhirnya raja ini, tuannya ini bermimpi ada 7 sapi kurus, gitu. 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk-gemuk, gitu. 7 sapi kurus itu makan 7 sapi yang gemuk-gemuk. Jadi Yusuf menafsirkan dengan izin Allah akan ada 7 tahun masa subur dan 7 tahun mau paceklik. Ini dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Kemudian akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Akhirnya apa? Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi pejabat tinggi, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua keluarganya bersatu kembali. Nah, setelah berbagai peristiwa, Nabi Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Ini diabadikan dalam surat Yusuf ayat 100, dan ia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua sujud kepada Yusuf. Ini yang mimpinya tadi. 11 bintang itu adalah siapa? Saudaranya 11 itu. Nah, matahari dan bulan itu siapa? Orang tuanya, bapak ibunya, Allah alam. Mimpi masa kecilnya kemudian menjadi kenyataan. Karena kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan yang luar biasa, bendahara kerajaan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Sehingga Allah menceritakan dalam Yusuf 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran. Namanya saudara itu pasti ada yang seperti itu, iri, dengki, hati-hati dengan saudara. Pasti ada. Keluarga seorang nabi padahal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.